Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa mendengarkan hadis arba'in yang ke-41. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis arba'in disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Telah bersabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dalam hadis ini ditekankan bahwa kita dikatakan seorang yang beriman apabila kita mengikuti segala sunnah-sunnah dan contoh-contoh teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah teladan utama bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang baik. Maka kita harus mencontoh dan menteladani segala sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita menjadikan Nabi kita adalah sebagai idola kita, sebagai teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat diterimanya amal ibadah kita adalah mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama adalah harus ikhlas. Yang kedua adalah harus mengikuti segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencapai segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai dua syarat, yaitu ikhlas dan mengikuti segala perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita ditekankan sebagai orang yang beriman, kita akan menjadikan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mukhlishina lahuddin. Kita orang yang ikhlas dalam melakukan segala amal ibadah kita lillahi ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah lillahi rabbil alamin. Hanyalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga timbul rasa dalam hati kita ini keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita melakukan segala sesuatu karena lillahi ta'ala. Bukan karena manusia, bukan karena pujian, ataupun bukan karena hal-hal yang lain. Tapi hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diterima segala amal ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua syaratnya adalah kita mengikuti segala perbuatan Rasulullah SAW. Maka kita akan diterima amal ibadah kita dengan mengikuti segala perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah yang besar. Pertama, sebagai orang yang beriman, kita akan mencapai iman kita yang sempurna apabila segala hawa nafsu kita ini adalah mengikuti segala perbuatan Rasulullah SAW. Jadi kita tidak mengikuti hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga dikatakan hawaan taba'an, sehingga mengikuti segala hawa nafsu kita, mengikuti segala perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita termasuk orang-orang yang berpikir sebelum bertindak. Sehingga kita melakukan segala sesuatu, kita pikirkan dengan sebenar-benarnya. Apakah benar yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Sehingga kita tidak berbuat hal-hal yang semena-mena. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kita mengikuti hawa nafsu kita ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak mengikuti hawa nafsu syaitan ataupun mengikuti hawa nafsu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Jadilah hawa nafsu kita itu adalah tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadilah kita hawa nafsu yang benar-benar hawa nafsu yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dan kita termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu kita, yang mengikuti segala yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang besar yang kita dapat dari hadis ini adalah kita termasuk orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Karena kita mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita. Dan kita termasuk orang-orang yang menjaga hawa nafsu kita dari hawa nafsu yang syaitan, yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita bisa menjaga hawa nafsu kita dengan selalu tunduk kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Sehingga ditekankan oleh Allah dalam firman-Nya, "Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin. Itulah suatu hikmah yang besar dari hadis dan Al-Quran yang kita bacakan tadi. Kita gunakan segala hawa nafsu kita ini dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak maaf dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.